Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Di tengah krisis ekonomi yang tengah berlangsung di Pakistan, masyarakat miskin harus mempertahankan hidup mereka dengan kantong plastik. Penduduk di daerah Karak, Pakistan Barat Laut menyimpan gas alam dalam kantong plastik, yang tampak seperti balon, kemudian menggunakan gas alam tersebut di rumah mereka untuk memasak makanan. Kantong plastik ini diisi dengan gas alam dari toko-toko yang terhubung ke jaringan pipa gas. Untuk menghindari kebocoran, penjual menutup bukaan gas rapat-rapat menggunakan katup. Dalam melakukan pengisian, penjual butuh waktu sekitar 1 jam untuk mengisi 3 hingga 4 kg gas dalam kantong plastik. Kantong-kantong tersebut kemudian dijual kepada penduduk yang kemudian mereka menggunakannya dengan bantuan pompa hisap listrik kecil. Karak memang dikenal memiliki sumber daya gas alam dan minyak yang kaya. Hanya saja pemerintah belum mengembangkan sistem yang baik untuk memasok gas kepada penduduk dan daerah sekitarnya. Pemerintah gagal menyediakan fasilitas dasar bagi rakyat, sehingga mereka harus menyimpan gas untuk memasak dalam balon kantong plastik. Masyarakat telah mengembangkan metode mereka sendiri, seperti mengekstraksi gas dari jalur pasokan utama dengan selang, kemudian mengisi kantong plastik seperti balon helium untuk mengangkutnya dari ladang untuk digunakan di rumah masing-masing. Tentu saja, terdapat peringatan bagi warga tentang bahaya menggunakan kantong plastik. Kendati demikian, masyarakat tetap saja menggunakannya. Mereka beralasan bahwa sejauh ini belum pernah ditemukan adanya kecelakaan akibat penggunaan plastik tersebut. Padahal, kesalahan sekecil apapun dalam penggunaan tabung plastik dapat menyebabkan kebocoran dan ledakan. Namun demikian, kalaupun bahaya tersebut benar adanya, masyarakat tidak punya pilihan lain disebabkan kelangkaan tabung gas serta harganya yang sangat mahal. Penggunaan tabung plastik memang terkait erat dengan ekonomi Pakistan yang sedang remuk. Ini merupakan salah satu gejala dari beragam dampak krisis ekonomi yang tengah dihadapi oleh Pakistan. Negara ini terus bergulat dengan pemadaman yang meluas, inflasi yang tidak terkendali, depresiasi mata uang, dan anjloknya cadangan devisa. Krisis ekonomi di Pakistan dipengaruhi beragam faktor, termasuk pengaturan ekonomi yang buruk, korupsi, serta pengeluaran berlebihan untuk sektor pertahanan dan senjata. Masalah ekonomi di Pakistan kemudian diperparah setelah peristiwa banjir dahsyat pada tahun lalu. Banjir pada tahun 2022 itu telah menyebabkan kerusakan luas pada lahan pertanian, ternak, ribuan kilometer jalan, dan infrastruktur lainnya. Banjir tersebut merendam sepertiga wilayah negara ini, yang kemudian berdampak pada sekitar 33 juta orang, yang setengahnya terdiri dari anak-anak. Banjir tersebut merusak sebagian sistem air di daerah yang terkena dampak, yang kemudian memaksa lebih dari 5,4 juta orang untuk bergantung pada air yang terkontaminasi dari kolam atau sumur. Air yang tidak aman serta sanitasi yang buruk adalah penyebab malnutrisi. Dan pada akhirnya, penyakit penyerta seperti diare, menghalangi anak-anak mendapatkan nutrisi penting yang mereka butuhkan. Ketika anak-anak itu mengalami kekurangan gizi, sistem kekebalan tubuh mereka menjadi lemah, sehingga membuat mereka lebih rentan terhadap penyakit yang ditularkan melalui air dan kemudian melanggengkan lingkaran kekurangan gizi dan infeksi.
Pada Januari 2023, inflasi retail di negara ini melonjak ke level tertingginya selama 50 tahun terakhir, yaitu pada angka 27,6%. Inflasi bahan pokok di perkotaan berada di angka 39%, sementara inflasi makanan pokok di pedesaan mencapai angka 45,2%. Menghadapi krisis ini, Pakistan telah menjalankan pinjaman luar negeri yang diambil dengan suku bunga yang sangat tinggi. Pada bulan Maret hingga April tahun 2023, pemerintah Pakistan mendistribusikan tepung murah dan gratis kepada masyarakat untuk meringankan beban mereka. Tetapi celakanya, inisiatif tersebut justru menyebabkan masyarakat berdesakan hingga menyebabkan cedera dan kematian. Masyarakat harus mempertaruhkan nyawa mereka hanya untuk mendapatkan makanan pokok seperti sekarung tepung, yang semua itu menggambarkan tentang meningkatnya biaya makanan serta kebutuhan lainnya. Dengan level inflasi yang mencapai angka tertingginya dalam 50 tahun terakhir, menempatkan makanan di atas meja masyarakat miskin merupakan sesuatu yang sangat mewah. Pada Desember tahun 2022, Pakistan memiliki utang luar negeri dan kewajiban sebesar 126,3 miliar dolar Amerika, yang sebanyak 30% diantaranya berutang kepada China. Pemerintah China memberikan dukungan kepada Pakistan untuk membangun infrastruktur, di mana Pakistan sendiri memang bertekad mendapatkan keuntungan ekonomi di masa depan. Sementara ini, pemerintah Pakistan telah berulang kali berutang pada China, di samping meminta agar China menangguhkan pembayaran piutangnya. Meskipun pemerintah China dan bank-bank komersial telah membantu Pakistan dengan menunda pembayaran utang atau menggulirkan utang di masa lalu, tetapi sulit untuk memprediksi bahwa China akan terus melakukannya. Sejauh ini, dari sekian banyak proyek yang telah disepakati oleh China, hanya sedikit yang telah selesai. Frustrasi China atas penundaan penyelesaian proyek yang tidak ada habisnya, penghentian proyek, dan ancaman keamanan terhadap warga negaranya yang bekerja di Pakistan telah mengakibatkan keraguan untuk berinvestasi dalam proyek-proyek baru. Namun demikian, Pakistan tetap menjadi salah satu penerima manfaat terbesar dari pinjaman China. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya.